dipastikan secara berdampingan dalam kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan akan menjadi tolak ukur bagaimana ketahanan nasional dimiliki oleh kehidupan nasional tersebut. Nah, yang kedua ialah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Komprehensif integral artinya seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional. Berarti, semua aspek kehidupan tersebut tersusun dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka, asas ketahanan nasional pun mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa yang utuh, menyeluruh, terpadu dan di mana hal ini disebut juga dengan istilah komprehensif integral. Yang ketiga ialah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, sistem kehidupan nasional adalah perpaduan dari seluruh aspek kehidupan berbangsa yang saling berinteraksi dengan serasi dan terpadu. Nah, namun tidak hanya itu, sistem kehidupan nasional juga merupakan hasil dari interaksi dari berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam proses interaksi ini, muncul dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sikap mawas ke dalam dan keluar untuk bisa menghadapi segala yang ada. Lalu apa artinya mawas ke dalam dan mawas keluar? Nah, mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemandirian dan untuk meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sementara itu, mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan bersiap menghadapi serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Nah, artinya kedua aspek ini baik mawas ke dalam maupun keluar saling berkaitan. Mawas ke dalam akan bisa menumbuhkan hakikat, sifat-sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berdasar pada kemandirian yang proporsional. Dengan demikian, kualitas derajat kemandirian bangsa akan bisa meningkat dan menghasilkan keuletan serta ketangguhan. Sedangkan mawas keluar, dampak lingkungan yang mungkin muncul dari interaksi lingkungan perlu diantisipasi, terutama terkait dampak lingkungan yang strategis luar negeri. Nah, hal ini menjadikan ketahanan nasional lebih realistis dengan interaksi dengan era globalisasi seperti contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari atau dunia internasional. Nah, mawas ke dalam dan mawas keluar ini merupakan asas ketahanan nasional yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan internal di dalam agar lebih mandiri sekaligus bisa secara luas berinteraksi dengan dunia internasional atau eksternal dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional agar tidak kehilangan tujuan pembangunan nasional. Dan yang terakhir ialah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap-sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa atau toleransi, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di dalam asas kekeluargaan ini terdapat pengakuan atas perbedaan yang memang seharusnya ada. Perbedaan inilah yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan dan dijaga agar tidak membawa ke arah konflik yang bersifat antagonis dan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Hal ini juga terkandung dalam makna nilai kekeluargaan, di mana dalam menjalankan asas kekeluargaan ini terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, yaitu pertama, seluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa dari berbagai ancaman yang ada. Yang kedua ialah aksi bela negara bisa diwujudkan melalui partisipasi dalam upaya pertahanan negara. Yang ketiga ialah bangsa Indonesia cinta damai, tapi mereka lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif dengan beragam bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif di dalam perdamaian dunia. Yang kelima ialah negara memiliki bentuk pertahanan semesta, yang artinya membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat, seluruh sumber daya nasional, baik sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai sebuah kesatuan pertahanan. Dan yang terakhir ialah pertahanan negara disusun dengan landasan demokrasi,
hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum internasional, dan hukum internasional serta kebiasaan internasional. Nah, dengan asas kekeluargaan ini, pertahanan nasional dapat diwujudkan, terutama mengingat begitu majemuknya masyarakat yang ada di Indonesia. Kita tahu kemajemukan rakyat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, hingga agama bisa menjadi penyebab terjadinya perilaku toleransi atau sikap tenggang rasa di Indonesia. Dengan adanya toleransi, seperti yang tercermin dalam contoh sikap toleransi antar umat beragama, akan bisa dihindari beragam konflik yang bisa merusak ketahanan nasional dari dalam. Nah, keempat asas-asas ketahanan nasional tersebut adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap negara. Hal ini terutama bagi Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Asas-asas ketahanan nasional ini dibutuhkan untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, terutama karena terdapat peran-peran identitas nasional yang membuat kita harus selalu menjaga identitas nasional tersebut. Tidak hanya itu, asas ketahanan nasional juga merupakan bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan negara yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas-asas ketahanan nasional di atas, diharapkan negara bisa mewujudkan ketahanan nasional yang kuat agar bisa menghadapi segala ancaman, hambatan ataupun gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara tersebut. Jadi, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, ketahanan nasional merupakan gambaran dari suatu sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat-saat tertentu saja. Jadi, tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungannya, terutama pada aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks. Jadi yang saya akan bahas di sini, kata kuncinya adalah aspek ideologi. Nah, ideologi merupakan suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Nah, dalam ideologi ini terkandung konsep dasar tentang kehidupan atau yang dicita-citakan oleh suatu negara tersebut. Yang pertama yaitu ideologi dunia, yang dibagi yang bagian yang pertama yaitu liberalisme atau individualisme. Jadi negara adalah masyarakat hukum atau istilahnya legal society yang disusun atas kontrak semua orang atau individu dalam masyarakat atau kontrak sosial. Jadi liberalisme ini bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun itu, termasuk pengguna, terkecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Yang kedua yaitu komunisme atau class theory. Nah, negara adalah susunan golongan atau kelas yang menindas kelas lain. Jadi golongan borjuis menindas golongan proletar atau bisa dibilang golongan buruh. Oleh karena itu, kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan dari kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan borjuis. Jadi dalam upaya tersebut, kekuasaan mempertahankannya, yaitu komunisme akan mengadakan menciptakan situasi konflik untuk mengandung golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ateis atau agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme. Yang keempat yaitu menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan atau perombakan masyarakat dengan revolusi.